Halo semuanya, kembali bersama Bu Clara di sini dalam mata kuliah Critical and Creative Thinking Skills. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran asosiatif. Apa sih itu pemikiran asosiatif? Menurut KBBI, kata asosiasi sendiri artinya adalah pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera. Sedangkan pemikiran asosiatif adalah cara manusia membuat hubungan atau mengkaitkan ide, konsep, atau informasi antara yang satu dengan yang lain. Nah, Zalani pernah mengatakan bahwa berpikir asosiatif adalah kemampuan untuk bisa membentuk asosiasi antara ide-ide yang tampaknya tidak ada hubungannya. Jadi dengan kata lain, berpikir asosiatif itu adalah kemampuan untuk bisa mencari hubungan interconnectedness antara satu hal dengan hal yang lainnya yang tidak nampak, tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat, kelihatannya tidak ada hubungannya. Nah, kenapa dilakukan pemikiran asosiatif ini? Karena menurut Halupa, seorang dosen dari East Texas Baptist University, berpikir asosiatif adalah salah satu cara untuk mencapai kemampuan berpikir kreatif. Makanya, kenapa itu perlunya pemikiran asosiatif? Nah, salah satu tokoh yang terkenal dalam pemikiran asosiatif adalah yang bernama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini adalah seorang pemenang hadiah Nobel di bidang psikologi yang melakukan penelitian terkenal tentang kondisi refleks pada anjing. Atau kemudian teorinya ini dikenal dengan teori classical conditioning. Jadi ceritanya begini, Pavlov memiliki seekor anjing yang tiap harinya itu diberi makan oleh asistennya. Nah, secara tidak sengaja, Pavlov mengamati kalau anjingnya itu selalu mengeluarkan air liur ketika mendengar asistennya membuka pintu kandang. Kebetulan pintu kandangnya ada belnya gitu ya, cering 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 itu. Nah, setiap kali asistennya membuka pintu kandang, anjingnya itu mengeluarkan air liur. Bahkan anjing itu sudah mengeluarkan air liur sebelum melihat makanan. Biasanya kan secara natural anjing mengeluarkan air liur ketika mereka melihat makanan kan. Nah, ini sebelum melihat makanan pun anjing sudah mengeluarkan air liur. Nah, akhirnya Pavlov memutuskan untuk melakukan pengamatan yang lebih dalam. Jadi dia menemukan bahwa anjing dapat mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Karena setiap kali bunyi bel, jadi pintu dibuka ada belnya gitu, bunyi bel berbunyi, makanan datang. Sehingga anjing mengasosiasikan bunyi bel itu dengan makanan. Nah, oleh karenanya mereka kemudian mengeluarkan air liur kan, meskipun hanya mendengar bunyi bel itu tanpa melihat adanya makanan yang sebenarnya. Nah, ini menggambarkan bagaimana asosiasi dapat terbentuk dalam pikiran manusia atau dalam pikiran hewan, kemudian mempengaruhi respons terhadap stimulus tertentu. Teori Pavlov ini, dewasa ini menjadi salah satu teori yang sangat penting di dunia pendidikan dan dikenal dengan teori behaviorism. Nah, teori behaviorism ini percaya bahwa tingkah laku itu didasarkan pada pengkondisian. Kayak anjingnya Pavlov tadi kan, seseorang bisa dikondisikan untuk belajar apabila ada stimulus. Kalau anjing Pavlov tadi stimulusnya kan bunyi bel. Ya, jadi suatu saat tanpa dikasih makanan, hanya ada suara bel saja, anjing itu drooling, mengeluarkan air liur. Nah, ketika seseorang belajar, stimulusnya bisa beda-beda. Bisa saja makanan kayak coklat gitu, tentunya suka kan ya semuanya kalau dikasih coklat. Bisa juga stiker, bisa juga hadiah yang lain, atau bisa juga nilai. Nah, itu adalah contoh pemikiran asosiatif saya rasa yang paling terkenal di dunia ini. Oke. Nah, pemikiran asosiatif dan berpikir kreatif ini memiliki kaitan yang sangat erat ya karena keduanya ini dapat saling melengkapi dan mendukung dalam menghasilkan ide-ide baru.
Nah, berikut beberapa kaitan antara pemikiran asosiatif dan berpikir kreatif. Yang pertama adalah memunculkan ide baru. Pemikiran asosiatif ini memungkinkan kita untuk bisa menghubungkan ide-ide yang sebelumnya tidak terkait. Ini kan berarti dapat memicu kreativitas dan tentunya membantu kita untuk melihat hubungan-hubungan yang tidak terduga sehingga kita bisa menghasilkan ide-ide yang inovatif. Yang kedua, problem solving. Tentunya problem solving yang kreatif. Dalam memecahkan masalah, pemikiran asosiatif dapat membantu menemukan solusi kreatif yang tidak konvensional karena mengkaitkan informasi yang tampaknya tidak ada hubungannya itu kan. Di sisi lain, kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif seringkali melibatkan pemikiran asosiatif juga, di mana kita dapat melibatkan ide-ide dari berbagai domain untuk bisa menemukan solusi yang kreatif. Yang ketiga, fleksibilitas berpikir. Pemikiran asosiatif dapat meningkatkan fleksibilitas seseorang dalam berpikir karena memungkinkan kita untuk melihat berbagai kemungkinan dan juga berbagai pendekatan. Di sisi lain, berpikir kreatif juga melibatkan fleksibilitas berpikir yang sangat tinggi, yaitu kemampuan untuk melihat suatu situasi dari berbagai sudut pandang dan kemudian menggabungkan elemen-elemen yang mungkin tidak terkait menjadi satu elemen yang bisa terkait. Nah, jadi dalam banyak kasus, berpikir kreatif ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang asosiatif, karena ide-ide baru seringkali timbul kan dari menghubungkan ide-ide yang tampaknya itu tidak terhubung, tapi ternyata bisa dihubungkan. Kombinasi pemikiran asosiatif dan kreatif dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide yang baru, lebih kreatif dalam pendekatan mereka terhadap masalah, dan juga lebih inovatif dalam solusi yang mereka hasilkan. Gitu. Seperti juga cara berpikir kreatif yang lain, berpikir asosiatif ini juga bisa dilatih, bisa diasah, bisa dirangsang. Nah, berikut adalah contoh latihan-latihan berpikir asosiatif yang dapat merangsang berpikir kreatif. Ya, yang pertama adalah rantai kata. Nah, gimana sih caranya kita main rantai kata ini? Ya, dalam permainan rantai kata itu kita bisa mulai saja dengan satu kata. Misalnya saja, katakanlah kita mulai dengan kata rumah. Nah, setelah ketemu rumah itu, coba asosiasikan kata rumah tersebut dengan kata atau konsep lain. Misalnya saja, rumah biru. Lalu lanjutkan dengan mengkaitkan kata atau konsep tersebut dengan kata yang lain. Misalnya saja, rumah biru sekali. Terus dilanjutkan lagi, rumah biru sekali, rumah biru sekali, cantiknya. Rumah biru sekali, cantiknya dipandang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita nanti bisa melihat seberapa jauh sih kita bisa pergi dan pergi dari kungkungan kata yang biasanya kita pikir itu, dan bagaimana keterkaitan ini nantinya menghasilkan satu ide yang kreatif. Yang kedua, kita bisa mencobanya dengan yang namanya jembatan kata. Nah, dalam jembatan kata ini yang kita lakukan adalah kita pilih dua kata yang acak saja. Misalnya saja kita pilih kata kucing dan kata robot. Lalu kita coba temukan kata atau konsep yang bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan kedua kata tersebut. Misalnya saja, wah kucing dan robot. Nah, ini pasti teknologi pemeliharaan. Sebenarnya teknologi pemeliharaan kucing kan pakai robot gitu. Nah, gunakan konsep ini sebagai landasan untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang lainnya. Jadi pakai jembatan kata ini untuk bisa menghasilkan ide-ide kreatif yang lainnya, seperti menciptakan robot yang berfungsi sebagai hewan peliharaan dan lain-lain. Yang ketiga, kita bisa juga mencoba dengan asosiasi gambar.
Caranya gimana? Caranya ya kita pilih gambar atau foto yang acak gitu saja. Lalu kita identifikasi elemen utama yang ada di gambar tersebut. Kita asosiasikan setiap elemen dengan kata atau konsep lain yang mungkin nggak ada hubungannya, mungkin tidak terkait secara langsung dengan gambar yang tadi elemen utama itu tadi ya. Nah, gunakan terus asosiasi ini sebagai dasar untuk terus memperlebar, memperluas, sehingga menciptakan satu cerita, ide, atau konsep yang baru. Yang keempat, pakai asosiasi musikal. Nah, dengan asosiasi musikal ini kita bisa mendengarkan lagu atau melodi tertentu yang acak gitu deh ya. Lalu ketika kita mendengarkan melodi atau lagu itu, kita asosiasikan dengan perasaan, dengan warna, atau dengan konsep abstrak dengan musik yang kita dengar itu. Nah, itu kita lakukan sebanyak mungkin dan kita gunakan asosiasi ini untuk bisa menginspirasi satu penciptaan karya seni atau satu tulisan yang kreatif. Last but not least, itu hubungan tak terduga. Lagi-lagi kita pilih saja dua objek atau dua konsep yang sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali. Misalnya saja bulan dan lampu meja. Ya, contohnya saja. Nah, coba temukan cara untuk bisa menghubungkan atau mengkoneksikan, mengintegrasikan kedua objek tersebut menjadi ide atau konsep yang kreatif. Gimana sih kok lampu meja ada hubungannya dengan bulan? Bagaimana lampu meja ini dapat terkait dengan bulan dalam sebuah cerita atau dalam suatu desain gitu ya. Seru kan sebenarnya? Kita bisa coba tuh, karena latihan-latihan seperti ini memang dirancang untuk bisa merangsang kreativitas kita, karena kan menggabungkan aspek-aspek yang mungkin tidak terkait dengan langsung. Nah, dengan mengembangkan hal-hal seperti itu, mengembangkan kemampuan berpikir asosiatif, kita dapat membuka pintu bagi ide-ide yang baru, memperluas cakrawala, dan kita bisa punya pandangan-pandangan yang segar dalam berpikir kreatif. Gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang pemikiran asosiatif dan kita akan melanjutkan dengan latihan-latihan. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak atau ingin ikut latihan, ikuti perkuliahan saya di Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih.